Oke teman-teman, kembali lagi bersama aku Sotoni-chan. Jadi di video kali ini kita bakal melanjutkan part 4 dari anime Claymore. Namun sebelum itu saya mau minta maaf kepada teman-teman semuanya, karena nantinya video ini banyak noise-nya. Dikarenakan kodok dan jangkrik sekarang ini lagi pesta dekat rumah saya teman-teman. Oke, tanpa memperpanjang mukadimah langsung saja kita gaskan ke videonya. Dan inilah dia Sotoni-chan. Mereka bertiga telah pulih kembali, namun Denef belum sadarkan diri juga. Namun Denef dalam proses regenerasi. Di sana Miria bertanya kepada Helen dan Clara, apakah mereka pernah mencapai batas dan hampir terbangkit. Maksudnya seperti Clara yang waktu itu tidak bisa mengendalikan kekuatan Yomanya ya. Clara menjawab kalau dulunya dia pernah, dan Helen juga menjawab kalau dulunya dia juga pernah. Intinya mereka semua yang ada di sana sudah pernah. Tak lama Denef pun terbangun. Miria menyuruh mereka untuk tidak mengatakan kalau mereka berempat sudah pernah melewati batas ke siapapun, termasuk organisasi mereka, dan selalu waspada. Lalu Miria melarang mereka untuk bertemu dengan nomor 5 besar. Kalau mereka bertemu dengan salah satunya, jangan sekalipun untuk melawannya. Kemudian Miria menggambar simbol yang terdapat pada nomor 1 sampai nomor 5. Lalu menjelaskan nomor 1 Alicia, nomor 2 Belt, nomor 3 Galeta. Saat menyebutkan nomor 4, Miria sedikit khawatir karena nomor 4 dia tidak peduli pada nyawa rekannya ataupun orang lain. Yang dipikirannya hanyalah nafsu berburu, terutama pada wujud bangkit, yang mana mereka harus jaga jarak dengannya. Nomor 4 bernama Ophelia, itu adalah simbol miliknya. Lalu nomor 5 Rafaela. Setelahnya mereka memberi salam perpisahan karena mereka akan berpisah di sana secara berpencar. Keesokan harinya Clara membasmi Yoma yang ada di kota. Setelahnya Rabona memberi pekerjaan untuk Clara, yaitu di desa Gonal yang berada di sebelah utara, dan berburu wujud bangkit juga di sana. Keesokan harinya sampailah Clara di desa Gonal bersama Raki. Terlihat di sana bahwa desa itu sudah tidak berpenghuni. Yang saat terus berjalan, Clara merasakan bahaya yang telah menunggunya. Yang kemudian Clara melihat Claymore lain di sana. Claymore itu di sana karena ditugaskan untuk membantu Clara dalam pembasmian wujud bangkit. Namun tiba-tiba Claymore itu memeluk Clara dan berkata kalau bau dari Clara seperti bau wujud bangkit. Lalu Clara ditusuk dan diambil darahnya. Saat dicicipi, yang mana Claymore itu pernah merasakan darah seperti Clara sebelumnya. Kemudian Raki datang dengan menyerang Claymore itu. Saat Clara melihat simbol Claymore itu, ternyata Claymore itu adalah si nomor 4, yaitu Ophelia. Lalu Ophelia menyerang Raki, namun Clara berhasil menangkisnya, yang kemudian mereka bertarung hingga Ophelia memutuskan kedua kaki Clara. Lalu Ophelia berkata kalau dirinya akan bermain bersama Raki, namun dia tidak akan serius. Setelahnya Raki menyerang Ophelia. Sementara itu Clara memulihkan lagi kakinya, kembali ke Raki yang harus menerima banyak luka dari Ophelia. Walaupun dipenuhi dengan luka, Raki tidak menyerah dan terus menyerang. Yang kemudian datang seorang gadis kalem yang ternyata adalah wujud bangkit. Lalu wujud bangkit itu menyerang dengan membabi buta. Clara dan Raki berhasil berlindung dari serangan itu. Kemudian Ophelia melempar Raki ke arah wujud bangkit. Lalu Clara diserang oleh Ophelia yang membuat Clara tidak bisa bergerak. Saat Raki akan dimakan, Clara menaikkan level Yomanya dan menyelamatkan Raki. Di sana Ophelia berniat membunuh Clara dan wujud bangkit itu. Namun Clara kabur dari sana dengan menggunakan seluruh kekuatannya. Saat Ophelia akan mengajar, wujud bangkit menyerang, yang kemudian mereka berdua bertarung. Ophelia harus tertangkap lalu dirinya dibunuh dengan kepala terputar. Lalu Ophelia pun tewas. Namun tiba-tiba kepala wujud bangkit terpotong, yang mana ternyata Ophelia masih hidup. Setelah memotong kepala wujud bangkit, dirinya juga mencincang kepalanya. Sementara itu Clara menyuruh Raki lari dari sana, namun Raki menolak karena Raki ingin menemani Clara dan dirinya tidak ingin Clara mati. Yang kemudian Clara menggunakan jurus cocor bebek. Raki pun langsung nurut dan Clara berjanji kalau dirinya tidak akan mati. Lalu pergilah Raki. Sementara itu Ophelia bersiap untuk mencari Clara untuk diburunya. Singkatnya Ophelia berhasil menyusul Clara. Karena tadi terjadi kejar-kejaran, Clara harus terpojok di tebing sungai. Lalu Ophelia menaikkan 30% kekuatan Yomanya yang kemudian menyerang Clara.
Dari serangan itu, Clara dapat menangkisnya. Namun pada suatu serangan, kedua bahu Clara tertebas. Clara kebingungan padahal Clara tahu kemana pedang Ophelia akan menyerang. Namun Clara tidak dapat menghindar. Kemudian Clara menyerang. Tapi tak disangka, Clara layang terkena tebasan dari Ophelia. Tangan Clara ditebas dan tubuhnya juga. Luka itu sangat fatal. Lalu Clara terjatuh dari tebing itu. Clara yang terseret arus sungai, kemudian Clara naik ke permukaan. Namun setelah naik, ternyata Ophelia telah menunggu dirinya. Lalu Ophelia mengambil tangan Clara lalu mencincangnya. Itu dilakukan agar Clara hanya memiliki satu tangan saja. Sedikit penjelasan, setiap claymore memiliki kekuatan pemulihan yang berbeda-beda. Ada yang harus menyambung bagian yang terputus dan ada yang tumbuh baru. Clara bagian menyambung terlebih dahulu, baru penyembuhan. Hancurnya tangan Clara membuat dia emosi yang kemudian menyerang Ophelia. Namun masih saja Clara kalah. Dan bahkan pergelangan tangan Clara diputuskan oleh Ophelia. Setelahnya Ophelia ingin mengakhiri hidup Clara. Saat akan dilakukan, tiba-tiba datang seseorang. Karena merasa terganggu dengan kehadiran orang tersebut, Ophelia menyerangnya. Namun saat diserang, orang itu seakan-akan ada yang melindunginya. Hal itu membuat Ophelia terkejut. Ophelia terus menyerang namun tidak ada satu serangan pun yang menyentuh orang itu. Lalu orang itu menyerang Ophelia dengan ayunan pedang begitu cepat hingga Ophelia mendapatkan luka-luka. Dan di sini diketahuilah ternyata orang itu adalah Irene si nomor 2 dulu. Tak disangka Irene masih hidup. Clara pun teringat kembali ke masa saat Teresa terbunuh. Lalu scene berpindah ke Clara yang terbangun di sebuah kamar. Ternyata Clara diselamatkan oleh Irene. Irene bercerita kalau saat dirinya diserang Priscilla, dirinya berpura-pura mati. Lalu dirinya pergi ke tempat yang tidak diketahui organisasi dan terus hidup dengan menekan energi iblisnya sampai sekarang. Clara berkata kalau Clara akan terus maju untuk membalaskan dendam Teresa. Kemudian Irene berencana mengajarkan teknik pedang kilatnya kepada Clara. Sementara itu Ophelia yang terbangun dari pingsannya marah kepada Irene karena telah melukai dan mengalahkannya. Kemudian Ophelia melepaskan energi iblisnya. Kembali ke Clara dan Irene yang tengah berlatih. Saat tengah berlatih, Irene menyuruh berhenti karena Clara mulai terbangkit. Yang menjadi dasar dari pedang kilat adalah melepaskan secara penuh energi iblis di satu lengan. Itu berarti ibaratnya hanya membiarkan satu lengan saja yang terbangkit. Lalu Clara melanjutkan latihannya hingga malam hari. Dan Clara pun telah mencapai batasnya. Lalu mereka pun istirahat. Keesokan harinya mereka melanjutkan latihan. Hingga lagi-lagi Clara mencapai batasnya. Karena semangat dan kegigihan Clara untuk berlatih, Irene memberi sebuah hadiah yang mana Irene menebas sisa tangan Clara yang putus. Kemudian Irene memotong tangannya sendiri. Irene berkata jika Clara menggunakan tangannya itu, Clara bisa menggunakan teknik pedang kilat dengan lebih baik. Saat ini Clara lah yang paling membutuhkannya. Karena Irene telah pensi, makanya dia tidak membutuhkannya lagi. Lalu Clara pun memasang tangan barunya itu. Saat sore hari, Clara pergi dari sana untuk mencari Raki. Setelah Clara pergi, datang Claymore lain menyamperi Irene, yang mana Claymore itu diperintah untuk membunuh Irene karena telah mengkhianati organisasi. Claymore yang bersama Irene saat ini adalah Rafaela, si nomor 5. Berpindah ke Clara yang dihadang oleh wujud bangkit yang ternyata adalah Ophelia. Ophelia telah menjadi wujud bangkit setelah dirinya mencapai lebih dari 80% energi iblisnya. Namun Ophelia tidak sadar bahwa dirinya telah menjadi wujud bangkit, yang kemudian Ophelia menenggelamkan Clara berharap Clara mati. Lalu saat dirinya melihat air, tercerminlah kalau dirinya telah menjadi wujud bangkit. Setelah mengetahui itu, Ophelia bersedih. Karena sangat emosi dengan dirinya yang sekarang, Ophelia menyerang Clara. Singkat cerita, Clara memenangkan pertarungannya dengan menggunakan teknik dari Irene. Setelah mengalahkan Ophelia, scene pun berpindah kepada Rabona yang tengah bersama petinggi organisasi Claymore. Yang mana Rabona berkata kalau dirinya kehilangan kontak dengan Clara semenjak dirinya memberi misi berburu wujud bangkit di Gonal. Petinggi organisasi berkata kalau Clara telah membunuh Ophelia saat Ophelia menjadi wujud bangkit.
Kemudian petinggi organisasi menyuruh Ermita untuk mencari Clara yang telah hilang 3 bulan lamanya. Setelah mengalahkan Ophelia, Clara menyamar sebagai laki-laki dan berkelana mencari Raki. Dia terus bertanya kepada seseorang yang dia temui, namun tak ada satupun yang tahu tentang keberadaan Raki. Hingga Clara menyewa penginapan di sana. Pemilik penginapan berkata kepada Clara kalau ada sekelompok Claymore yang tengah menetap di kota itu. Itu karena ada Yoma kuat yang tengah menghuni Gunung Zakol di dekat kota ini. Tak lama dari itu, lewatlah 4 Claymore di depan penginapan Clara. Namun mereka tidak menyadari keberadaan Clara karena Clara memakan pil yang pernah diberikan Krabona dulu. Sementara itu, sampailah 4 Claymore itu di Gunung Zakol. Kembali ke Clara yang mendengar sepasang kakak beradik yang tengah membicarakan tentang Raki. Saat dirinya bertanya, pria itu berkata kalau Raki telah meninggalkan kota itu. Sementara itu tiba-tiba warga berteriak dan kaget saat melihat salah satu Claymore datang ke kota dengan keadaan yang sangat memprihatinkan. Claymore itu datang dengan meminta tolong untuk menyelamatkan rekan-rekannya, yang kemudian Clara menghampiri si Claymore. Saat bertanya, yang menyerang mereka adalah wujud bangkit yang sangat kuat. Claymore itu mengetahui kalau Clara adalah rekannya, jadi dirinya meminta Clara untuk menolong rekannya. Rekannya di sana masih hidup, namun mereka sangat membutuhkan bantuan. Yang tak lama kemudian, Claymore itu tewas. Kemudian Clara berangkat ke Gunung Zakol. Sementara itu Claymore yang berada di Gunung Zakol disiksa di sana dan terdapat 2 wujud bangkit. Lalu salah satu Claymore yang bernama Kartia berubah menjadi wujud bangkit, yang kemudian wujud bangkit yang bernama Dove membunuh Kartia. Kembali ke Clara yang dihadang beberapa Yoma. Namun dengan mudahnya dirinya menghabisi semua Yoma yang ada di depannya itu, yang kemudian Clara masuk ke dalam. Oke teman-teman, untuk part 4 dari anime Claymore sampai di sini terlebih dahulu. Terima kasih buat teman-teman semuanya yang sudah menonton dari awal sampai akhir video. Saya ucapkan beribu-ribu terima kasih. Oke, sekian dari saya, Shotani-chan pamit undur diri and